kesibukan Bapak karena saya ingin melaksanakan untuk menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak Pak, terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan yang dilaksanakan di SISD Islam Al-Farabi ya Pak. Baik Pak, langsung saja nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau bujukan moral? Tentu melihat background kasusnya. Jadi ketika ada dua hal yang kita hadapi, kita lihat backgroundnya seperti apa, itu yang pertama. Kemudian kedua, aturan main yang kita punya. Jadi dalam beberapa hal kan kita punya aturan main di sekolah yang itu kemudian bisa dijadikan sebagai tolok ukur untuk menimbang mana yang lebih mana yang harus kita ambil, putusan yang ambil. Kemudian yang ketiga, kepentingannya. Tentu kalau bicara kepentingan secara umum dia harus mengalahkan kepentingan personal atau individual. Jadi nanti ketika kita menimbang-nimbang dalam melakukan pengambilan keputusan, beberapa pertimbangan itulah yang jadi patokannya, jadi ukurannya. Baik, ada 3 hal tadi Pak ya yang disampaikan, background, aturan, dan sejauh mana kepentingannya ya Pak ya. Baik. Dan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SISD Islam Al-Farabi ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, kalau tahapannya tentu kita punya ada 3. Pertama, keputusan yang bisa ditarik atau diambil sendiri oleh saya sebagai pengelola sekolah. Yang kedua, keputusan yang harus didiskusikan dengan para pembantu saya, dalam hal ini para wakil kepala sekolah. Atau ketiga, sangat mungkin juga itu menjadi keputusan yang harus saya konsultasikan dengan yayasan sebagai pemilik lembaga. Oh iya, baik Pak. Nah, kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti yang tadi Bapak sampaikan? Ya, yang pertama kan menganalisa permasalahan yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua setelah itu kita ambil keputusan berdasarkan jenjangnya tadi. Apakah dia bisa diambil oleh saya sendiri atau harus didiskusikan atau harus sampai ke level yayasan. Nah, sehingga dalam hal ini nanti semuanya tentu akan tergantung pada berdasarkan analisa yang pertama. Ketika analisa kita dapat, maka kita mengambil kesimpulan bahwa ini cukup diselesaikan sendiri, ini harus didiskusikan, ini harus sampai ke level yayasan. Nah Pak, kalau terkait dengan hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Maksudnya? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya berpikir begini, dalam pengambilan keputusan itu analisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi apakah sebuah permasalahan yang kemudian terjadi itu memang harus pertama dari sisi pengambilan keputusannya, jenjangnya, kedua bobotnya, ketiga timingnya, waktunya. Sangat mungkin sebuah permasalahan itu tidak mesti harus diselesaikan pada saat itu. Dalam beberapa kasus misalnya orang tua murid dan lain-lain, boleh jadi biasanya mereka antara misalnya 2 orang wali murid kemudian berselisih dan lain-lain, terkadang memang tidak mesti harus diputuskan pada saat itu. Tetapi dalam hal-hal tertentu kadang-kadang harus diendapkan dulu gitu. Nah, tetapi boleh jadi ada keputusan, ada permasalahan yang memang harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan umum misalnya, maka itu harus segera diselesaikan. Nah, dalam hal ini analisa masalah itulah yang menjadi poin utama dalam proses penyelesaian permasalahan itu. Ya, baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, begini, kita ini sekolah swasta. Sekolah swasta itu di satu sisi kita memang membutuhkan support yang besar dari masyarakat. Misalnya kalau sekolah negeri kan murid ada atau nggak ada, ya mereka bisa jalan. Kita sekolah swasta otomatis kita butuh murid, itu satu. Sehingga kadang-kadang permasalahan keluar masuknya murid itu menjadi permasalahan tersendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah keuangan, itu juga terkadang jadi masalah, sesuatu yang harus segera kita selesaikan ketika misalnya ada permasalahan antara wali murid dengan pengelola keuangan di sekolah, perselisihan, itu kan jadi salah satu masalah tersendiri. Kemudian yang ketiga tentu permasalahan di internal guru, di mana guru itu tulang punggung di sekolah. Ketika terjadi permasalahan antara guru dan nilainya, hasil analisis kita nilainya sama-sama, bobotnya sama, maka itu menjadi masalah tersendiri. Sehingga perlu penanganan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dari mulai ada bobotnya, kepentingannya, dan lain-lain. Iya, baik Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Secara prinsip tidak ada. Secara prinsip nggak ada, karena semuanya akan tergantung pada kebutuhan seberapa cepat masalah itu diselesaikan. Ada permasalahan tadi saya sampaikan, ada masalah yang memang ketika itu muncul harus segera diselesaikan karena menyangkut kepentingan umum. Tapi kalau berdasarkan kepentingannya hanya personal to personal, person to person, sangat mungkin tidak mesti harus segera pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat penyelesaiannya juga. Kalau terkait dengan permasalahan sekolah, maka kita akan upayakan permasalahan itu diselesaikan di sekolah. Tetapi ketika misalnya permasalahan itu membutuhkan tempat tertentu yang memang dianggap tidak cocok dilaksanakan di sekolah, maka kita akan buat penyelesaian di tempat lain yang mempermudah dari proses penyelesaian masalahnya. Baik Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentu seluruh SDM yang ada di sekolah ini memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam pengambilan keputusan apapun di sekolah ini. Sehingga saya menganggap bahwa keberadaan para guru termasuk para tenaga kependidikan itu menjadi faktor penentu dalam upaya yang saya lakukan ketika menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Karena kenapa? Karena tentu keterbatasan yang saya miliki sudah sangat jelas. Pemikiran saya juga terbatas, wawasan saya juga terbatas, kemampuan juga terbatas. Maka teman-teman yang ada di sekolah ini itu menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan, tentu sesuai dengan jenjangnya. Oh iya, baik Pak. Nah, baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang tadi sudah Bapak sampaikan, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Pelajaran yang sangat penting itu adalah memahami orang, memahami dan mengenal orang. Karena biasanya kita akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan yang muncul ketika itu melibatkan personal tertentu, ketika kita memahami dengan jelas karakteristik dan sifat dari orang yang bermasalah. Saya ambil contoh begini misalnya. Ada permasalahan yang ternyata cukup hanya dengan bahasa, cuma ganti bahasa selesai. Ada permasalahan yang ternyata cukup hanya dengan kita dalam tanda kutip menyanjung orang, gitu. Atau ada permasalahan yang hanya cukup dengan kata maaf. Nah, makanya kita berupaya ketika berhadapan dengan situasi tadi, dilema tersebut, kita benar-benar harus memahami karakter dan sifat di antara orang-orang yang
bermasalah tadi, sehingga kita bisa mengambil langkah yang jelas untuk person A kita harus seperti apa, ke person B seperti apa, kemudian mengcombine dua-duanya sehingga kemudian keputusan yang kita ambil itu dapat diterima oleh semua pihak. Baik Bapak, luar biasa Pak, banyak sekali pencerahan yang dapat saya rasakan, dapat saya dapatkan dari Bapak yang tadi Bapak sampaikan tentang bagaimana pengambilan keputusan ya Pak ya ketika menghadapi kondisi dilema etika ya ataupun mungkin Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya Bapak sampaikan bisa mendapatkan ilmu buat saya, pikiran buat saya, dan sekali lagi saya ucap terima kasih dan mohon maaf jika sudah mengganggu waktu Bapak. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.